Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan satu informasi yang cukup penting ya, di mana sebenarnya berita ini memang sudah cukup banyak dibaca oleh masyarakat Indonesia, karena ini sudah beberapa hari yang lalu memang diberitakan terkait juga dengan pernyataan Prof. Mahfud MD, bahwa dalam pandangan beliau, KPK itu sedang dilemakan oleh para koruptor. Baik itu adalah koruptor yang akan ditangkap, ya, maupun para koruptor yang sedang melakukan aksi dengan sembunyi-sembunyi dan sampai hari ini belum diketahui oleh KPK. Boleh jadi ya mereka yang membuat skenario untuk melemahkan KPK itu adalah para koruptor ulung yang ingin membebaskan diri dari pengawasan atau kontrol dari KPK itu sendiri. Tentu ini sangat kita prihatin jikalau lembaga KPK yang selama ini diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia begitu cukup dilemahkan ya. Ya, meskipun di dalam pernyataan dari Prof. Mahfud itu mengatakan bahwa ya ini bukan hanya tugas dari pemerintah dalam artian adalah eksekutif, tetapi ini adalah bagian dari tugas dari DPR maupun peran dari partai politik, karena partai politik meskipun tidak masuk dalam jajaran eksekutif maupun legislatif, tetapi mereka cukup mempengaruhi proses pengambilan keputusan baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Ini adalah pernyataan dari Prof. Mahfud yang menyatakan bahwa KPK itu memang sedang dilemahkan oleh para koruptor, oleh para penjahat gitu yang ingin merampok uang rakyat gitu. Ini pernyataan ini dikutip dari kompas.com yang terbit pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2021, dan ini memang pernyataan dari Prof. Mahfud sebut kini koruptor bersatu untuk melemahkan KPK. Ini sangat disayangkan sekali jikalau KPK sedang dibuatkan skenario agar tidak berjalan atau tidak menjalankan tugasnya dengan optimal, sehingga kalau KPK sudah cacat, KPK sudah lumpuh, KPK tidak bergerak dengan leluasa, maka para koruptor akan mengganti peran KPK, yaitu mereka akan merajalela, mereka akan bebas, mereka akan berkeliaran ke sana kemari merampok uang-uang rakyat yang pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat itu sendiri. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan para koruptor bersatu untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut Mahfud, koruptor-koruptor itu bersatu dan menyerang lembaga anti rasuah itu karena takut kasusnya akan terbongkar. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu mendukung KPK, namun ada pihak-pihak yang berpandangan lain. Di sini dikatakan bahwa Mahfud itu melihat bahwa para koruptor-koruptor ini bersatu untuk menyerang lembaga anti rasuah karena takut kasusnya akan terbongkar. Baik itu kasusnya yang sudah dibongkar oleh KPK dan belum ditangkap oleh pihak yang berwajib, maupun yang sedang diincar oleh KPK. Tentu mereka juga akan senang jikalau KPK ini dilemahkan secara konstitusi. Saya sangat hormat kepada anak-anak ini semua, tetapi orang yang merasa punya data lain dan koruptor-koruptor yang dendam dan koruptor-koruptor yang belum ketahuan tetapi takut ketahuan, ini sekarang bersatu untuk hantam itu ya, hantam KPK pastinya. Mahfud juga menjelaskan bahwa upaya penguatan KPK tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam artian adalah lembaga eksekutif,
namun ada pihak-pihak lain yang juga harus terlibat seperti DPR dan partai politik atau parpol. Keputusan tentang KPK itu tidak di pemerintah saja, tapi di DPR, partai politik, civil society ini akan pecah juga. Yang mencontohkan kala itu Presiden Joko Widodo hendak mengeluarkan peraturan perundang-undangan, Perpu, peraturan undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk menghentikan revisi undang-undang KPK gitu. Namun hal itu tidak terjadi karena ditolak oleh DPR dan partai politik. Tentu ini kita akan bertanya-tanya juga, seharusnya kalau pemerintah itu mempunyai keinginan ya dan bisa menguasai parlemen, seharusnya itu cukup mulus ya. Ya, cukup mulus dalam hal bagaimana mengcounter keputusan pemerintah, karena partai-partai politik yang selama ini bergabung menjadi bagian dari pemerintahan, ya seharusnya mereka mendukung. Tetapi ya kenapa ini dihalang-halangi gitu? Ya tentu ini akan dipertanyakan lagi oleh publik terkait dengan keseriusan dari pemerintah untuk menguatkan lembaga anti rasuah ini, karena kalau KPK sudah lemah, itu akan menjadi pintu masuk bagi para koruptor agar mereka lebih merajalela, lebih bebas mengambil uang rakyat. Jadi ini uh, satu contoh yang tidak boleh lagi dilakukan, bahwa KPK itu dilemahkan hanya karena ingin menguntungkan para koruptor. Tentu ini adalah perbuatan yang cukup menyedihkan ya. Mahfud juga mengaku bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dalam sebuah pertemuan, Mahfud sempat mengatakan bahwa jika dirinya dapat menjadi presiden, maka posisi jabatan Jaksa Agung akan diberikan kepada Novel Baswedan. Ini berarti beliau ya punya keinginan untuk menjadi presiden ya. Oke lah, setiap orang mungkin ya hampir semua orang punya keinginan untuk menjadi presiden. Hanya begini ya, memang kita lihat terlepas dari keinginan beliau, terlepas dari iming-iming beliau, tetapi saya melihat Prof. Mahfud ini orangnya belak-belakan gitu. Jadi ya teringat dengan Gus Dur yang suka ya berbicara apa adanya, dan dia berani di depan siapapun, meskipun dia menjadi orang yang tampil beda gitu. Dan ada pernyataan-pernyataan yang cukup menggelitik, cukup katakanlah mengundang kontroversi di mata masyarakat. Pak Novel Baswedan saya hormat bilang kalau pemimpin negara seperti Bapak semua beres negara ini. Dia bilang begitu, kalau saya jadi presiden, Anda Jaksa Agung. Waktu itu saya bilang, adapun sebanyak 51 pegawai KPK akan tetap diberhentikan karena dinyatakan tak lolos TWK atau tes wawasan kebangsaan. Tes tersebut menjadi polemik karena soal-soal yang diberikan dianggap berpotensi melanggar HAM. Selain itu, 51 pegawai yang diberhentikan dikenal sebagai pegawai yang memiliki kredibilitas dalam memberantas korupsi. Tentu ini ya sangat kontradiksi, di mana pemerintah juga mau ingin memberantas korupsi, mau ingin katakanlah melemahkan para koruptor, tetapi di sisi lain fakta bahwa KPK sedang dilemahkan. Apa artinya? Ya kemungkinan ini seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa KPK sedang dilemahkan oleh para koruptor. Sekarang pertanyaannya, siapa para koruptor itu? Kalau katakanlah siapa, berarti ini sangat sensitif sekali. Ya, boleh dikata itu adalah para koruptor, itu adalah orang-orang yang mengambil uang rakyat dengan jabatannya, dengan kekuatannya, dengan manipulasinya, dengan kemampuan dia melakukan intrik-intrik politik, sehingga yang seharusnya uang itu ada di tangan rakyat, ternyata ada di kantong orang-orang yang ya korupsi ya, para koruptor.
Itu saja, semoga negara kita damai, negara kita aman, negara kita sejahtera. Yang paling penting adalah bagaimana uang rakyat, sumber daya yang ada di negara kita ini sebesar-besarnya digunakan, dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.